Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dalam rangka untuk sholat tarawih berjamaah. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa karena kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati ibadah bulan Ramadan. Jadi rasa syukur ini segera perlu kita terus wujudkan dalam keseharian kita dalam mengisi bulan Ramadan ini, sehingga derajat takwa yang dijadikan pada kita bila menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan dengan sempurna itu bisa kita dapatkan. Hadirin yang akan saya hormati, malam ini saya akan sedikit saja bicara tentang syukur, mensyukuri nikmat. Salah satu nikmat malam hari ini adalah malam di mana kita bisa hadir di masjid yang luar biasa ini dalam rangka untuk sama-sama mensyukuri nikmat. Saya kira sudah sangat banyak Allah berikan nikmat kepada kita, dan coba kita buat 3 aspek nikmat yang perlu kita syukuri. Segera masih banyak nikmat lagi. Yang pertama adalah nikmat fisik, yang kedua adalah nikmat kemerdekaan, yang ketiga adalah nikmat iman. Pertama, nikmat fisik. Allah telah memberikan kepada kita tubuh yang sempurna, asal tauhid. Fisik secara individu, mata, penglihatan, kemudian pendengaran, tangan, kaki, dan seterusnya. Pada saat yang sama, kita diberi kenikmatan luar biasa berupa keindahan alam, berupa oksigen yang dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan nikmat fisik inilah rezeki kita mengalir, atau rezeki kita itu dialirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mensyukuri nikmat fisik ini, saya mencoba untuk terjemahkan ada beberapa tingkatan yang kita bisa menikmati. Yang pertama adalah tingkatan pertama, nikmat fisik itu tentu nikmat yang secara individu kita dapatkan berupa kebugaran fisik kita. Itu yang harus kita jaga, harus kita berdayakan untuk kegiatan yang positif, untuk melakukan inovasi, untuk berkarya. Dan yang sebenarnya paling hakiki adalah dalam rangka kondisi fisik kita, adalah kondisi fisik dalam rangka kondisi kita sebagai makhluk di muka bumi yang punya tugas untuk menjaga alam dan semesta ini. Tingkatan yang kedua, unsur nikmat fisik kita tentu dengan meningkatkan kita menjaga lingkungan kita. Fisik tubuh kita, tadi tingkatan pertama harus kita syukuri. Fisik lingkungan kita juga harus kita syukuri dengan kemampuan kita untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga sustainability, menjaga kelestarian. Karena amanah Allah dalam surat Al-A'raf, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu merusak di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi ini kerusakan alam ini sesuatu yang luar biasa dahsyat dan harus kita atasi. Dan kerusakan alam ini biasanya disebabkan karena faktor antroposentrik, di mana manusia serahkan itu dominan. Dan ini juga mengatakan bahwa bumi tidak cukup untuk kita makan, kecuali untuk orang-orang yang rakus. Dan kerakusan serahkan itu menyebabkan problem ketimpangan sosial ekonomi dan juga problem perdagangan. Tingkatan yang ketiga adalah juga nikmat fisik adalah dengan terus membangun semangat berbagi. Jadi berbagi segera melakukan tindakan yang sangat mulia bagi kita dalam rangka untuk pemerataan rezeki kita, dalam rangka untuk pemerataan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tindakan berbagi ini bisa kita maknai secara mikro maupun juga secara makro. Secara mikro kita adalah sebagai upaya kita tindakan individual yang kita kenal sebagai sedekah, infak, dan zakat. Namun secara makro ini bisa kita maknai sebagai sebuah tindakan kolektif dan struktural untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk bekerja dan memberi ruang untuk pertumbuhan ekonomi.
Artinya berbagi secara struktural, berbagi dalam konteks institusional secara makro, itu bisa kita terjemahkan dalam konteks memberi kesempatan pada orang-orang untuk melakukan ekonomi, sehingga mereka bisa terus mencari rezeki, terus mengembangkan rezekinya untuk kemaslahatan manusia. Kalau tadi yang pertama saya katakan adalah nikmat fisik, yang kedua adalah nikmat kemerdekaan. Jadi sebenarnya kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran itu merupakan cara Allah memberi pelajaran kepada kita bagaimana mestinya kita menjalani kehidupan. Dan dalam kaitan dengan perintah bersyukur ini, kisah Bani Israel, kalau kita cermati dalam Al-Quran itu biasanya selalu dikaitkan dengan soal syukur. Kisah Bani Israel itu kisah yang ada dan segera sangat banyak diuraikan dalam Al-Quran, yang merupakan umat Nabi Musa, seperti dalam surat Ibrahim ayat 6 dan 7. Allah berfirman, "Qala Musa liqaumihi udkhulu ni'matallahi 'alaikum idza ja'akum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa idza kuntum a'lakum wa yastahzuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim." Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu Fir'aun dari pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Juga dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sudah sangat kita kenal, wa idza tadabburum la yusyriku billahi wa rasulatuhu inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga kalau Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi asbabun nuzul kedua ayat tersebut adalah ayat itu turun ketika Nabi Musa baru saja selamat dari kejaran Fir'aun. Jadi bersama Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, namun pada saat yang sama setelah keselamatan dan kemerdekaan diperoleh oleh Bani Israel mengeluhkan keadaan yang tidak sempurna, keadaan kekurangan makan, keadaan kekurangan kekeringan, panas dan seterusnya, yang serta dengan keterbatasan. Oleh karena itu sebenarnya ayat tersebut mengingatkan mestinya Bani Israel bersyukur sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sudah diberi nikmat kemerdekaan. Dan saya kira ini adalah catatan bagi kita semua bahwa nikmat kemerdekaan yang kita dapatkan adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang harus kita nikmati. Karena hakikat kemerdekaan adalah meluaskan kesempatan bagi kita untuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah hukum secara maksimal. Secara maksimal bisa terwujud bila kita jauh dari belenggu-belenggu sosial politik yang penuh dengan ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tentu dengan kemerdekaan kita bisa berdaya gunakan akal kita untuk terus mengembangkan inovasi, iptek dan seterusnya kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Tentu negara-negara yang saat ini memiliki kemerdekaan yang tinggi, inovasi-inovasi semakin berkembang. Jadi tingkat kemerdekaan saya kira akan sangat berkorelasi dengan tingkat inovasi yang ada. Oleh karena itu manfaatkan kemerdekaan yang kita miliki ini dengan menggunakan potensi yang kita miliki untuk terus memajukan bangsa ini. Jadi sekalian yang berbahagia. Jadi bagi Jepang, bagi Korea Selatan, bagi negara-negara yang merdeka adalah kesempatan untuk berubah menuju kemajuan. Mereka tidak memiliki nikmat fisik luar biasa kita. Negara-negara yang saat ini kita anggap sebagai negara maju memiliki sumber alam yang sangat rendah, yang sangat miskin, namun mereka hanya tidak memanfaatkan potensi kemerdekaan sebagai sebuah situasi yang tidak kondusif untuk terus maju. Jadi tetap bersama dengan halangan, tapi malah mendorong kreativitas dan inovasi. Dan kita harus optimis untuk meraih kemajuan dan meningkatkan kualitas sebagai bangsa inferior. Bangsa inferior adalah bangsa yang serba tergantung, bangsa yang makan dari padi yang tidak ditanamnya, menggunakan pakaian dari kapas yang tidak dihasilkannya, seperti yang pernah diungkapkan oleh Khalil Gibran. Nikmat yang ketiga adalah mentalitas bersyukur untuk nikmat iman. Jadi pertama nikmat fisik, kedua adalah nikmat kemerdekaan, yang ketiga adalah nikmat iman. Jadi nikmat iman ini adalah nikmat yang terpenting karena dengannya kita mendapat
petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Pentingnya bersyukur atas nikmat iman juga direkomendasikan oleh kisah Nabi Musa bersama umatnya. Jadi ini pun juga lagi-lagi perintah Allah yang diberikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa adalah lagi-lagi soal bersyukur ya dalam konteks keimanan. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 20, wa qala Musa li qaumihi ya qaumi rahmatullahi alaikum ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara dan menjadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat yang lain berupa kita tahu. Jadi itu lagi perintah soal nikmat kemerdekaan dan nikmat iman itu bergandengan. Oleh karena itu bersyukur atas nikmat iman adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup. Dengan Al-Qur'an kita dapat mengetahui hukum-hukum, ilmu pengetahuan, kisah-kisah yang sangat penting untuk kita pelajari agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi saya kira ayat-ayat tersebut semakin menegaskan bahwa ujian bukan hanya terbatas dalam hal yang berbeda, tetapi juga dalam berupa nikmat. Jadi kita dari Bani Israel tadi sebuah bisa mengatakan bahwa kata ujian itu juga berupa dalam bentuk nikmat. Kalau yang pertama ujian yang berupa musibah itu menuntut kesabaran. Tapi kalau ujian berupa nikmat itu menuntut kesyukuran. Jadi semakin dapat nikmat maka pastinya kita semakin bekerja keras dan semakin semangat berbagi dan disinilah nikmat akan ditambah. Seperti dalam surat Al-Quran ayat 31, barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Itu berkorelasi positif dengan lain syakartum dan syakartum oleh kamartum dan masyarakat. Jadi saya kira ayat-ayat di atas harus menegaskan bahwa bersyukur atas nikmat akan memberikan efek ganda atau multiplier efek yang akan menguntungkan kita. Dan saya kira semangat berbagi atas nikmat fisik yang kita miliki ini, maka nikmat itu akan semakin dirasakan secara kolektif, yang pada akhirnya bisa menjadi pintu menuju keadilan sosial, rasa persatuan dan juga kemakmuran. Dan ini adalah rasa syukur, mentalitas bersyukurlah yang menurut saya menjadi modal spiritual sebagai spiritual capital kita untuk mendorong penguatan modal intelektual, modal sosial maupun modal yang lain. Yang terakhir adalah bahwa dengan puasa ini, insya Allah kita diberi kemampuan untuk bisa terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kemampuan kita mensyukuri nikmat iman. Karena berpuasa beribadah kepada Allah adalah 1 bulan dalam rangka menumbuhkan karakter. Karakter yang terbentuk, saya kira banyak sekali karakter yang ada tersimpan yang kita perlu menggali satu-satu. Namun secara sosiologis sebenarnya ibadah Ramadan secara individual akan menghadirkan kita sebagai sosok yang bertakwa, tapi secara sosiologis bisa menghasilkan sebuah tatanan masyarakat yang benar-benar saling percaya, yang disebut sebagai high trust society. High trust society adalah masyarakat saling percaya, yang itu merupakan salah satu prasyarat bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, marilah dalam bulan puasa ini kita akan pupuk rasa saling percaya dan diiringi dengan semangat kita untuk selalu memiliki karakter kejujuran. Karakter kejujuran adalah salah satu pilar untuk social capital, untuk membangun rasa trust di antara kita. Dan ketika trust di antara kita terjadi, maka high trust society akan tercipta. Ketika high trust society tercipta, maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang maju. Dan bulan puasa melatih kita untuk itu, melatih kita untuk terus jujur, melatih kita untuk terus menjadi orang-orang yang dipercaya, sehingga menciptakan masyarakat yang percaya. Diharapkan sebenarnya 1 bulan itu tercipta high trust society, kemudian bisa kita transformasikan ke dalam 11 bulan berikutnya. Kalau kita mampu untuk mentransformasikan ke dalam 11 bulan berikutnya, maka itulah sebagai hakikat ibadah bulan Ramadan, bahwa sebulan kita digembleng itu memiliki dampak dan efek berganda pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga kalau orang-orang dan kita terus berdoa, semoga kita menjadi orang alamin yang dipercaya, kemudian bisa menciptakan masyarakat yang saling percaya, high trust society. Maka insya Allah setelah bulan Ramadan, umat Islamlah yang benar-benar menjadi salah satu pilar
bagi terciptanya high trust society atau masyarakat yang saling percaya, dan itu merupakan salah satu modal penting dari kemajuan bangsa ini. Demikianlah kita catatan singkat pada malam ini. Semoga ada manfaat kita di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila